Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad As'ab dan teman saya. Hikmatul Hamidah Arbi. Eh, Kami berdua akan mempresentasikan tugas UTS kami dengan judul Manajemen Perubahan pada PT Pertamina Tbk. Latar belakang kami memilih Pertamina karena itu berdasarkan tugas dan kisi-kisi yang Ibu berikan, dan kami juga lebih condong ke Pertamina. Kami khawatir juga, Bu, beberapa teman-teman banyak yang ngambil yang lain, jadi kita berusaha cari yang sedikit berbeda. Oke, Mbak, kita masuk ke pembahasan tentang Pertaminanya. Silakan, Mbak Hikmah. Awalnya sebelumnya Pertamina ini hanya bergerak di bidang minyak nasional, yaitu yang disingkat Permina. Pertamina sendiri berdiri atas penunjukan pemerintah Republik Indonesia kepada Angkatan Darat untuk mengelola ladang minyak yang ada di wilayah Sumatera. Banyak perubahan yang dilakukan oleh PT Pertamina, yaitu dengan sesuai dengan visinya, yaitu menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Maka Pertamina memiliki akses operasi di 12 negara yang tersebar di 12 negara yang tersebar di 4 benua. Pertamina itu sendiri awalnya Permina namanya, setelah itu berubah menjadi Pertamina. Oke, terima kasih Mbak Hikmah. Ya, itu tadi seringkas dari sekilas dari apa yang disampaikan Mbak Hikmah. Dan saya ingin menambahkan, menurut sumber yang saya ambil, kami mengambilnya melalui laporan tahunan di tahun 2020 dengan tema Change, ya, tepat sekali dengan mata kuliah kita nih. Change merupakan tema yang menggambarkan upaya perubahan Pertamina secara terintegritas guna menghadapi tantangan industri yang semakin dinamis dan kompleks. Selama tahun 2020 terjadi triple shock mendorong Pertamina melakukan perubahan melalui berbagai strategi guna mempertahankan kinerja operasional dan keuangan. Change merupakan satu kesatuan dengan APADPT yang diusung dalam buku 2 Laporan Berkelanjutan 2020. Beberapa hal yang kita bisa analisis, ini ada 3 poin yang kita analisis. Yang pertama ada tata nilai, itu dari sudut pandang manajemennya. Yang kedua ada dari program atau produk sesuai dengan saran yang Ibu sampaikan di modul. Dan yang terakhir ada tentang pelayanan. Untuk tata nilai Pertamina dalam manajemen bisa disampaikan Mbak Hikmah. Silakan Mbak Hikmah. Iya. Jadi untuk yang pertama ini saya akan menyampaikan tentang manajemen analisis perubahan yang ada di PT Pertamina, yaitu tentang tata nilai Pertamina dalam manajemen. Jadi awalnya Pertamina ini menetapkan budaya kinerja yang tinggi dengan tata nilai utama, yaitu akhlak yang mana yang disingkat amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Akhlak ini merupakan identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung kinerja perusahaan secara berkelanjutan dan berlaku di Pertamina sendiri. Dari anak perusahaan dan afiliasi teknologi di Pertamina Group ini, tata nilai ini menggantikan 6C sebagai nilai tata budaya Pertamina. Sebelumnya dalam mewujudkan visi dan misi sebagai perusahaan energi nasional kelas dunia yang mampu menghadapi persaingan global yang kompetitif. Jadi setiap tata nilai akhlak yang mewakili perilaku luhur yang wajib untuk diterapkan oleh semua insan BUMN Indonesia, yang termasuk semua perwira Pertamina di dalam kehidupan profesional sehari-hari. Jadi dalam mendukung aspirasi perusahaan ini, maka nilai amanah, kolaboratif, dan kompeten menjadi dasar perilaku spesifik yang dianggap kritikal dalam pencapaian implementasi budaya, yang diharapkan perilaku spesifik tersebut dapat diinternalisasikan dalam kehidupan karyawan, serta mendorong percepatan dan perbaikan kinerja perusahaan sesuai target yang diharapkan. Untuk melakukan internalisasi tata nilai akhlak dan perilaku serta implementasi budaya yang dianggap kritikal tersebut, Pertamina melakukan berbagai program di setiap unit usaha Pertamina Group yang didukung oleh
segenap manajemen dan direksi, serta berbagai program tersebut sudah disesuaikan dengan kondisi terkini dan kebutuhan dari masing-masing organisasi, sehingga menjadi sangat relevan dalam penerapannya sehari-hari. Mungkin sampai di situ dulu penyampaian dari saya. Itu teman saya yang akan melanjutkan tentang apa yang ada di dalam Pertamina itu sendiri, yaitu tentang Pertasop ya. Iya, Silakan Mas. terima kasih Kak. Sedikit paparannya terkait dengan sedikit perubahan tata nilai yang digaungkan oleh Pertamina ya, mengingat juga kemarin menggantikan dari tata nilai 6C yang sebelumnya sudah ada, sekarang diperbaiki dengan akhlak. Kemudian saya akan membahas tentang program OVO dan Pertasop. Yang perlu diketahui, OVO ini adalah program di mana Pertamina ingin menetapkan satu harga di setiap daerah, atau bisa disingkat, OVO itu singkatan dari One Village, One Outlet, atau satu desa, satu pangkalan. Dan itu tuh dari LPG 3 kilonya. Sekarang penyebaran LPG 3 kilo itu tidak bisa dikatakan baik ya, karena menurut saya setelah saya baca dan saya punya pengalaman juga di bidangnya, itu tidak bisa dikasih harga sesuai dengan head. Andai kata di Samarinda penjualan LPG 3 kilo itu harganya 18.000, namun pada prakteknya kita temukan di lapangan sampai 23.000, bahkan sampai 25.000 itu di dalam kota. Nah, itu melanggar enggak itu ya? itu melanggar, Mbak. Itu karena surat head itu sesuai dengan SK Gubernur tahun 549 kalau nggak salah saya, tahun 2019 nomor 549 itu sudah dikeluarkan. Jadi melalui dengan strategi yang dilakukan Pertamina dari segi pelayanan, mereka melakukan program OVO ini agar tetap pada head yang sudah ditentukan, dan pendistribusian 3 kilo itu relevan harganya yang ada dan bisa dinikmati dengan orang yang tepat, rakyat miskin, bukan rakyat yang pura-pura miskin. Begitu Mbak. Dan ada program juga dari Pertamina bahwa setiap agen sekarang diwajibkan untuk memiliki satu Petrasop untuk membuat kita ketergantungan terhadap bahan bakar subsidi ya, karena seperti kita ketahui penggunaan bahan bakar subsidi seperti premium, bahkan sekarang Petralite juga hampir masuk sebagian dari barang subsidi walaupun tidak sepenuhnya. Itu digaungkanlah oleh Pertamina untuk memperkenalkan barang yang non subsidi, atau mereka bilang produk PSO ya. Produk PSO ini dikenalkan dari gerai-gerai kecil yang disebut dengan Petrasop. Petrasop sendiri ada 3 jenis. Petrasop yang paling kecil itu Gold, di mana dia hanya menjual satu Petramax dengan ada minimarket yang di sebelahnya. Kemudian ada yang Platinum. Platinum itu berdampingan dua mata, yaitu ada Petramax dan Dexlite. Sedangkan yang Diamond dia ada Petramax dan Dexlite, sementara di sampingnya bisa dilakukan untuk pengembangan usaha menengah untuk wilayah sekitar. Seperti itu. Program produk terbarunya adalah Petrasop. Ya. Kemudian di sini ada gebrakan terbaru lagi dari Pertamina, yaitu di poin ketiga, karena sudah mengingat sekarang sudah mulai masuk zaman digitalis atau digital semua, Pertamina mengambil upaya untuk bekerja sama dengan Link. Link ini adalah satu bagian dari Telkomsel ya, Link aja itu dia bekerja sama melalui aplikasinya My Pertamina, di mana di My Pertamina itu sendiri ya seperti halnya seperti Shopee, OVO dan Gojek yang sering mungkin teman rekan-rekan juga pernah gunakan. Mereka ada promo dan di situ lebih bisa diakses dengan orang banyak ya, pembayaran juga bisa di top up seperti itu. My Pertamina adalah merchant sebagian dari Pertamina. Mungkin yang bisa kita identifikasi dan analisis sementara itu ya. Untuk kesimpulannya silakan Mbak Hikmah bacakan lagi Mbak. Ya, kesimpulan dari apa yang sudah kita sampaikan bahwa jadi menunjukkan bahwa perubahan dan transformasi memang sudah semakin nyata dengan dibentuknya subholding yang dari hulu hingga ke hilir. Selain itu, penetapan piagam yang didapat yaitu New Pertamina Clean, implementasi sistem manajemen
anti penyuapan di perusahaan, serta penerapan core value akhlak akan mentransformasi Pertamina lebih bersih dan transparan, serta meningkatkan daya saing di tingkat global. Dari sisi operasional sendiri, Pertamina terus melakukan efisiensi dan meningkatkan produktivitasnya, diantaranya melalui digitalisasi di seluruh lini usaha yang secara bertahap. Jadi di tengah berbagai upaya perubahan tersebut, pengembangan green refinery dan energi baru dan terbarukan serta perwujudan BBM satu harga melalui program One Village One Outlet terus dikembangkan oleh Pertamina. Jadi seluruh upaya yang dilakukan Pertamina itu bertujuan untuk mendorong perubahan yang lebih baik lagi untuk mewujudkan energi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Mungkin ada sedikit yang disampaikan dari Mas Asep kok. Dari tugasnya ibunya kan ini kalau kita sebagai CEO apa yang akan kita lakukan ini untuk melakukan manajemen perubahan yang ada di PT Pertamina. Mungkin Mas Asep mau nambahkan, nanti juga saya akan nambahkan sedikit. Kalau saya lebih sebenarnya saya sependapat dengan program One Village One Outlet ini dan program-program agar kita tidak tergantung terhadap barang subsidi yang bukan milik kita ya. Saya sejalan, namun dalam pelaksanaannya itu butuh ada perubahan karena dari divisi pengecekan di lapangan itu hanya mengandalkan di satu daerah itu mengandalkan sekitar 3 SR. SR itu bisa dikatakan sebagai pengendali di lapangan atau bisa dikatakan polisi dari Pertamina itu sendiri untuk mengecek. Namun dalam hal ini jika saya jadi CEO-nya Pertamina itu saya tidak akan mengubah, tidak akan banyak merubah hal yang sudah terjadi, Mbak. Justru saya akan memperbaiki dengan banyak belajar melalui data-data yang sudah ada diberikan sama rekan-rekan komisaris dan direksi yang lainnya. Saya akan mengambil gimana caranya penyebaran harga ini benar-benar tersampaikan, Mbak, tersalurkan. Mungkin kita bisa lihat juga kayak jarak ke Kubar itu wah lumayan banyak, Mbak. Di sana 3 kilo, Bu, itu sampai harganya sampai 31.000, Bu. Di situ mungkin akan saya bikin pemerataan SPBBE subsidi. Jadi SPBBE tidak hanya terkumpul di Samarinda dan di Kutai Kartanegara, bahkan itu di setiap kabupaten nantinya harus ada SPBBE yang memiliki standar yang telah dilakukan oleh Pertamina itu sendiri, sehingga dari pihak-pihak Pertamina juga bisa memonitoring dari SPBBE, agen, pangkalan itu harus dimonitoring semua dan tidak ada lagi bentuk permainan dari Pertaminanya. Mungkin saya lebih condong ke situnya. Silakan Mbak Hikmah jika ada yang ingin ditambahkan. Kalau saya sih mau menambahkan sedikit aja sih tentang yang ada di internal dalam perusahaan Pertamina sendiri, mungkin sedikit aja sih. Kalau saya sih mungkin berinisiatif bisa melakukan perubahan ke depannya itu bisa beradaptasi, jadi bisa bergerak lebih cepat, fokus untuk perkembangan bisnis yang lebih luas serta mungkin ya lebih agresif lah. Jadi transformasi yang dilakukannya ini untuk menyiapkan lini bisnis Pertamina berkembang dengan mandiri. Gitu. Kalau aku sedikit aja, ini nggak sebanyak. Iya, baik. Wah, makasih Mbak Hikmah ya. Dan mengingat juga nanti ke depan kayaknya bahan bakar bakal digantikan sama listrik. Kita harus segera bergegas ya, melupakan bahan bakar yang harus segera cari bahan bakar yang bisa diperbarui. Demikian presentasi dari kelompok kami atau dari tim kami terkait dengan UTS, manajemen perubahan di PT Pertamina. Adapun kesalahan yang kami lakukan itu sepenuhnya di luar dari kendali kita, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya sampaikan billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.